Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Ananda Soli Solihah? Semoga Ananda Soli Solihah terus sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita masuk ke pelajaran baru ya. Nah, sebelum kita belajar pelajaran baru, kita untuk membuka pelajaran ini kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran baru kita, Ustazah mau tanya nih ke Ananda Soli Solihah. Ananda Soli Solihah tahu tidak kira-kira waktu itu apa ya? Iya, waktu. Coba kira-kira waktu itu jam? Apakah waktu itu jam? Ya, kalau ada yang berpikir bahwa waktu itu jam, benar, waktu itu adalah jam. Misalkan Ananda Soli Solihah sekolah jam 8, lalu sampai jam 9, lalu nanti jam 10 sholat duha, itu namanya waktu. Terus misalkan apalagi ya waktu itu pagi dan malam. Nih kalau pagi-pagi Ananda Soli Solihah suka ngapain? Sekolah ya, sekolah, terus video call sama ustadz ustazah. Terus nanti kalau siang Ananda Soli Solihah makan, lalu sholat zuhur, lalu istirahat siang ya. Nah kalau sore misalkan nanti ada yang ngaji, nah itu namanya waktu. Pagi, siang, sore itu namanya waktu. Dan dari waktu itu, dari waktu ke waktu kita melakukan kegiatan loh. Kayak misalkan tadi kalau pagi kita ngapain ya? Kalau pagi kita itu pagi-pagi ngapain ya pas bangun tidur? Sholat subuh, benar. Sholat subuh, lalu setelah sholat subuh kita membantu bunda nih. Biasa kok pagi-pagi bunda suka ngapain ya? Misalkan cuci piring, lalu misalkan nyapu rumah, terus membereskan tempat tidur. Nah itu kalau pagi-pagi waktu kita digunakan untuk membantu bunda. Lalu agak siang sedikit nih Ustazah nih jam 8 nih. Nah jam 8 kita terus sekolah ya, video call sama ustadz ustazah. Lalu setelah video call kita sholat duha nih jam 9, jam 10 sholat duha. Lalu nanti siang ada sholat apa ya? Kalau siang ada sholat zuhur, begitupun seterusnya ya. Terus nanti asar kita ada sholat asar. Lalu nanti kita habis asar tapi mau ke malam gitu deh, tapi belum malam itu ada sholat lagi tuh. Kira-kira sholat apa ya? Sholat maghrib, bener. Nanti setelah sholat maghrib kalau malam ada sholat apa? Sholat isya. Nah itu namanya adalah waktu. Kita kegiatan itu berdasarkan waktu. Nah Ustazah mau ngasih tahu nih ke Ananda Soli Solihah, di dalam Al-Quran itu ya, di dalam Al-Quran yang Allah turunkan itu ada loh surat yang arti suratnya itu, arti nama suratnya itu adalah waktu gitu. Kira-kira surat apa, ada yang tahu? Nah Ustazah kasih tahu nih, yaitu surat Al-Asr. Ustazah yakin nih Ananda Soli Solihahnya Ustazah pasti sudah pada hafal ya surat Al-Asr ya, sudah belajar ya di TTQ. Nah tapi sebelum kita belajar lebih lanjut, kita bareng-bareng membaca surat Al-Asr yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Barakallah ya Ananda Soli Solihah hari ini sudah membacakan surat Al-Asr. Nah sekarang ada yang mau Ustazah kasih tahu nih tentang surat Al-Asr. Kira-kira apa ya? Nah jadi ya surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat loh. Nih ayat yang pertama, hayo apa tadi yang kita baca pertama kali? Yaitu setelah bismillah kita baca apa? Wal 'asr. Wal 'asr itu adalah ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua yaitu innal insana lafi khusr. Itu adalah ayat yang kedua. Lalu nih ayat yang ketiga yaitu illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Itu adalah ayat yang ketiga atau ayat terakhir. Jadi surat Al-Asr itu ada 3 ayat. Lalu surat Al-Asr ini ada di urutan keberapa ya di dalam Al-Quran? Surat Al-Asr ini ada di urutan ke 103 loh. Di 103, jadi udah mau terakhir-terakhir Al-Quran tuh. Nah itu ada surat Al-Asr. Dia tuh ada di juz 30 yang sekarang Ananda Soli Solihah sedang menghafalkan ya. Nah terus informasi selanjutnya adalah
Surat Al-Asr ini diturunkan di kota Mekkah atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Karena Ananda Solihah semua sudah hafal ya surat Al-Asr. Nah sekarang Ustazah mau ngasih tahu nih arti surat Al-Asr. Arti ayat yang pertama yaitu demi masa. Masa itu apa sih Ustazah? Masa itu adalah waktu. Jadi Allah itu bersumpah yaitu demi waktu atau demi masa. Itu ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua artinya adalah sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita nih semua manusia tuh rugi loh. Rugi itu tahu ya, rugi itu tidak beruntung, tidak mendapat keuntungan. Lalu ayat yang ketiga yaitu tadi kan kata Allah ayat yang kedua manusia berada dalam kerugian. Ayat ketiga Allah bilang nih, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah jadi semua manusia tuh kata Allah berada dalam kerugian atau tidak untung, tidak mendapatkan apapun, hanya mendapatkan lelah atau capek ya. Tapi kata Allah ada orang-orang yang tidak rugi. Orang-orang yang seperti apa? Yang beriman. Yang beriman, yang mengerjakan amal solih serta menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Lalu jadi apa sih Ustazah yang terkandung dalam surat Al-Asr itu? Kita tuh disuruh ngapain sih ya di dalam surat Al-Asr? Nah jadi di dalam surat Al-Asr kita tuh disuruh sama Allah untuk beriman hanya kepada Allah. Gimana ya caranya beriman kepada Allah? Hanya menyembah Allah, hanya berdoa meminta segala sesuatunya hanya kepada Allah. Itu adalah beriman kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu disiplin dan rajin beramal solih. Nih disiplin itu bagaimana ya Ustazah? Disiplin itu misal sholat subuh itu jam 5 pagi. Nah Ananda Solihah itu jam setengah 5 pagi atau sudah mau jam 5 tuh sudah bangun, sudah mau siap-siap sholat subuh sama ayah dan bunda ya. Nah itu namanya disiplin. Terus rajin beramal solih. Tahu ya beramal soleh itu apa saja? Misal beramal soleh itu ada sholat, sedekah, lalu senyum yang manis, yang ganteng, yang cantik untuk ayah dan bundanya, untuk ustadz ustazah kalau sedang video call atau nanti saat bertemu di sekolah itu juga termasuk amal soleh. Lalu yang ketiga yaitu saling menasehati dalam kebaikan. Nah jadi Ananda Solihah ini kalau mau termasuk menjadi yang termasuk orang yang beruntung atau tidak rugi tuh harus menasehati dalam kebaikan. Misalkan Ananda Solihah punya kakak atau adik nih di rumah nih, terus kakak atau adiknya tuh marah-marah, lalu Ananda Solihah menasehati bahwa tidak boleh marah, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga ya. Nah selanjutnya yang terakhir yaitu saling menasehati untuk bersabar. Nah sama nih kayak tadi nih, misalkan ada adiknya atau kakaknya Ananda Solihah di rumah marah ya, terus kita suruh sabar, yang sabar gitu, yang sabar, nggak boleh marah-marah. Atau misalkan lagi sedang ada orang yang sedang bersedih gitu, lalu Ananda Solihah bilang yang sabar, jangan sedih, Allah selalu bersamamu. Lalu selanjutnya Rasulullah itu pernah loh menasihati para sahabat untuk menjaga yang 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 ini apa ya maksudnya? Jadi yang pertama yaitu masa muda sebelum tua. Nih kayak anak-anak ustazah nih. Jadi masih kecil-kecil itu harus banyak belajar sebelum nanti kalau sudah tua sudah tidak bisa belajar, sudah susah untuk belajar. Jadi harus memanfaatkan masa muda untuk hal yang baik, contohnya belajar. Lalu yang kedua saat kaya sebelum miskin. Kalau kaya itu kan kita memiliki banyak uang ya, banyak kesempatan. Nah itu ketika kita kaya, kita manfaatkan uang kita atau harta kita misalkan untuk bersedekah, untuk membantu orang yang kurang mampu, terus misalkan memberikan hadiah untuk saudara-saudara kita, karena kita saat itu sedang kaya sebelum miskin. Kalau miskin bagaimana? Kita kekurangan uang ya, kita kekurangan uang, bahkan untuk sedekah pun susah gitu. Jadi kita harus memanfaatkan saat kita kaya. Lalu yang ketiga yaitu saat sehat sebelum sakit. Coba nih anaknya ustazah nih, kalau lagi sehat Masya Allah gitu ya, semangat gitu, semangat
Kalau sakit gimana? Lemes, gak bisa ngapa-ngapain, belajar aja gak bisa ustazah, makan aja gak enak gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan kesehatan untuk hal yang baik. Misalkan makannya harus yang bergizi, belajarnya yang rajin, membantu bunda sebelum sakit. Kalau sakit tadi gimana? Lemes, gak bisa belajar, ya tiduran aja ya kalau sakit ya di kasur. Terus yang keempat yaitu waktu sempat sebelum sempit. Maksudnya sempat tuh apa sih ustazah? Misalkan nih Ananda Solihah tuh sekarang lagi sempat untuk belajar, sinyalnya bagus. Nah, itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Misalkan belajarnya video call sama ustazah atau menghafalkan teteki dari ustazahnya atau dari ustadznya sebelum sempit. Sempit itu maksudnya adalah tidak sempat, entah itu sinyalnya jelek atau misalkan Ananda Solihah sedang pergi bersama ayah dan bunda gitu. Terus yang kelima yaitu masa hidup sebelum mati. Wah, kan semua yang hidup akan mengalami kematian ya. Jadi saat kita hidup, kita harus memanfaatkan kesempatan kehidupan kita ini sebaik mungkin dengan beriman kepada Allah, terus memperbanyak amal solih, banyak berzikir kepada Allah, banyak bersedekah. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini ya tentang surat Al-Asr. Nah, Ustazah harap Ananda Solihah bisa mengerti apa yang sudah Ustazah jelaskan. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.